Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betsy Klairasi Saputra dengan NIM 2250910011111002 dan teman saya Gloria Angel Vanessa Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan pasar uang dengan judul investasi dalam sektor keuangan. Sebelum kita, tahu lebih lanjut tentang pasar uang, di sini kita harus tahu dulu apa itu definisi dari pasar uang. Jadi, pasar uang sendiri itu secara definisi merupakan bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan yang pertama, kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, transaksi pinjam-meminjam uang. Yang ketiga, transaksi derivatif suku bunga, dan yang keempat, yaitu transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Jadi secara definisi, pasar uang itu adalah wadah yang digunakan oleh sekumpulan orang untuk melakukan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, deposito, atau reksadana dalam jangka waktu pendek yang tidak lebih dari 1 tahun. Nah, lalu, ada karakteristik dari, pasar uang. Yang pertama, itu ada jangka waktunya yang pendek. Jadi biasanya pasar uang itu jatuh temponya itu tidak lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, itu ada likuiditas yang tinggi. Jadi instrumen di pasar uang ini mudah dicairkan menjadi uang tunai. Lalu yang ketiga, itu risikonya rendah. Jadi, risikonya yang dihadapi itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pasar modal. Lalu yang keempat, imbal hasilnya rendah karena risikonya rendah, jadi tingkat pengembaliannya juga cenderung, lebih rendah dibandingkan dengan instrumen berisiko tinggi seperti saham atau obligasi jangka panjang. Nah, jadi kenapa sih, awalnya ada pasar uang ini. Jadi pasar uang ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera terpenuhi. Dengan demikian, pasar uang itu memiliki fungsi yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk memenuhi untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat pasar uang atau SBPU. Lalu yang ketiga, itu menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Nah, untuk manfaatnya berinvestasi di, pasar uang sendiri itu yang pertama likuiditasnya tinggi. Jadi instrumen pasar uang ini bisa dengan mudah ditransaksikan atau dijual, sehingga cocok untuk, investor yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Lalu yang kedua itu risikonya lebih rendah. Jadi, instrumen ini itu lebih aman karena jangka waktunya yang pendek dan, banyak di antaranya yang dijamin oleh pemerintah atau lembaga keuangan yang kredibel gitu. Lalu yang, ketiga itu imbal hasilnya itu stabil. Jadi meskipun, lebih rendah dari saham, tapi hasil dari investasi pasar uang itu lebih stabil dan dapat diprediksi gitu. Nah, untuk, perbedaan pasar uang dan pasar modal sendiri, itu yang pertama untuk pasar uang, itu jangka waktu transaksinya itu, sangat pendek gitu, biasanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk pasar modal, itu lebih fokus pada investasi, jangka panjang dengan instrumen yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Itu yang kedua, itu, pasar uang itu risikonya lebih mudah daripada pasar modal yang risikonya cenderung lebih tinggi gitu. Untuk yang ketiga, pasar uang itu likuiditasnya lebih tinggi daripada pasar modal yang likuiditasnya lebih rendah. Jadi, lebih gampang pasar uang untuk dicairkan menjadi uang gitu. Lalu yang keempat, untuk pasar uang itu imbal hasilnya lebih rendah daripada, pasar modal yang imbal hasilnya lebih tinggi. Jadi karena tadi udah dijelaskan karena risikonya untuk pasar uang itu lebih rendah, jadi imbal hasilnya untuk pasar uang pun juga, lebih rendah daripada pasar modal gitu. Lalu yang kelima, pasar uang itu tidak terikat pada lokasi fisik tertentu dan beroperasi di berbagai tempat, sedangkan pasar modal itu terkait erat dengan bursa efek atau bursa saham tertentu di negara tertentu, gitu.
Nah, untuk kelebihan pasar uang sendiri itu lebih aman karena dilindungi oleh pemerintah dan institusi peminjam yang terpercaya. Lalu likuiditasnya tuh tinggi. Jadi, likuiditas itu seperti yang kita tahu ya, likuiditas itu mengacu pada, tingkat kemudahan aset yang mudah untuk dicairkan menjadi uang tunai. Lalu yang ketiga itu nilainya cenderung lebih stabil gitu. Tapi untuk, pasar uang sendiri itu juga punya kekurangan gitu. Yang pertama, itu ada low return atau, instrumen investasi yang memiliki low risk biasanya akan mendatangkan low return pula. Lalu yang kedua, risiko rugi karena inflasi dan melemahkan daya beli ke depannya. Lalu yang ketiga, biasanya memiliki batasan saat penarikan dana. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Perkenalkan, nama saya Gloria Angel Vanessa Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pasar uang dan macam-macam transaksi yang akan dilakukan dalam pasar uang. Untuk instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang sendiri itu ada 8 macam. Yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau suatu bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kemudian ada surat berharga pasar uang, yaitu untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang untuk menempatkan dana yang tidak terpakai. Kemudian ada sertifikat deposito atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk yang dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito ini berjangka bukti yang simpanannya dapat diperdagangkan. Kemudian ada commercial paper yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kembali kepada investor dalam pasar uang. Kemudian ada call money, yaitu kegiatan pinjam-meminjam dana antara suatu bank dengan yang bank lainnya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada repurchase agreement atau transaksi jual surat-surat berharga yang disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian ada banker acceptance atau suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit kepada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang untuk membeli valuta asing. Kemudian ada T-bills, yaitu instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan dalam jangka waktu yang pendek. T-bills ini sering disebut sebagai surat obligasi pemerintah. Selanjutnya ada macam-macam transaksi dalam pasar uang. Yang pertama itu pasar uang antar bank atau biasa disebut sebagai PUAB. Kemudian jual beli sertifikat hutang. Kemudian ada transaksi sertifikat deposito. Kemudian ada pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar uang antar bank, yaitu melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana dari satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dari nasabahnya. Kemudian ada jual beli sertifikat hutang, yaitu di mana bank sentral menerbitkan surat hutang kepada bank umum untuk dibeli sebagai suntikan modal dari bank sentral ataupun sebaliknya. Kemudian ada transaksi dari sertifikat deposito, yaitu sebuah transaksi di mana pihak bank memberikan surat berharga untuk dibeli oleh nasabah dengan nominal tertentu. Namun, sertifikat deposito ini tuh dapat dipindah tangankan. Kemudian ada pasar valuta asing atau biasa disebut sebagai pasar falas, yaitu transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan oleh mata uang rupiah ataupun sebaliknya. Kemudian ada resiko dari investasi di pasar uang itu ada dua. Yang pertama ada resiko inflasi, yaitu imbal hasil yang relatif lebih rendah, namun bisa tergerus oleh inflasi, terutama jika inflasi lebih tinggi daripada tingkat bunga atau imbal hasilnya. Kemudian ada resiko gagal bayar. Resiko ini tuh masih tergolong rendah, namun instrumen pasar uang tetap menghadapi kemungkinan gagal bayar dari pihak penerbit. Sekian dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.